Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di vlog sederhana aku kali ini. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Aku berharap semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin buat teman-teman yang hari ini tuh lagi nggak enak badan ataupun lagi sakit, semoga kalian cepat sehat kembali ya, biar bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, dan semoga Allah memberikan kita rizki yang melimpah dan juga berkah, amin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini tuh aku bikin video di hari Minggu sore ya teman-teman. Jadi ini tuh aku, Haura dan juga Pak suami, kita tuh mau jalan-jalan sore. Sebenarnya aku tuh kalau misalkan tiap sore kalau suami pulang kerja, kadang aku tuh suka minta beli jajanan. Dan kali ini aku tuh pengen jajan seblak. Aku tuh hampir setiap hari kalau misalkan suami pulang cepet ataupun pulangnya itu masih sore, itu tuh aku kadang suka minta jalan-jalan gitu, mau motoran sambil nyari jajanan. Aku juga biasanya suka beli kayak sempol, cilor, ataupun mie ayam atau bakso. Tapi aku tuh sekarang lagi seneng banget sama jajan seblak. Aku juga lebih suka kalau misalkan jajan seblak tuh yang tipe prasmanan. Jadi kita tuh lebih puas gitu untuk pilih toppingnya. Tapi untuk hari ini seblak langganan aku tuh lagi tutup, makanya ini aku beli yang seadanya aja di pinggir jalan. Aku tuh beli ini seblak yang topping tulang ayam. Ini tuh harganya Rp10.000. Karena aku tuh masih tinggal di daerah pedesaan, makanya di sini tuh untuk jajanan juga masih murah-murah ya teman-teman. Bahkan untuk mie ayam juga di sini tuh masih ada yang satu porsinya itu seharga Rp7.000. Untuk kali ini aku tuh jajan seblaknya yang sedang aja pedesnya, karena kan aku juga masih flu ya teman-teman. Gak tahu kenapa ini tuh udah beberapa hari tapi flu aku tuh masih aja belum hilang. Biasanya aku tuh kalau flu cuman 2-3 hari, tapi ini tuh udah semingguan gitu kayaknya. Dan mohon maaf juga ya, di video aku kali ini mungkin suara aku masih bindeng, jadi masih kurang enak didengar. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak ya di video aku yang sebelumnya juga, walaupun suara aku tuh masih bindeng, tapi kalian tuh masih tetap mau nonton video aku. Nah, ini tuh aku mau lanjutin aja untuk makan seblaknya. Dan kebetulan ini tuh aku pulang ke rumah tuh tadi pas habis maghrib. Ini tuh aku dilanjut kegiatan di besok harinya lagi. Jadi ini tuh di hari Senin pagi. Pak suami udah berangkat kerja, jadi tadi aku tuh langsung aja belanja ke tukang sayur langganan aku seperti biasanya. Untuk belanjaan aku hari ini juga nggak terlalu banyak. Ini aku mau langsung aja bongkar-bongkar dulu belanja harian aku kali ini. Nah, untuk hari ini karena aku tuh ada jadwal ngepel, makanya ini tuh aku beli soklin lantai. Ini tuh seharga Rp1.000. Aku tuh kalau misalkan untuk persabunan lebih pilih yang kecil-kecil ya, yang saset, karena menurut aku itu tuh lebih simple dan juga lebih hemat. Terus ini aku juga tadi tuh beli oyong, itu satu bungkus isinya 2, harganya itu Rp3.500. Dan untuk soun itu aku beli satu ikat, harganya Rp3.500. Untuk daun bawang itu harganya Rp1.000. Dan untuk jajanan Haura, tadi tuh Haura beli puding itu seharga Rp2.000, beli rambut nenek Rp1.000, untuk telur puyuh Rp2.500, dan untuk permen Rp500. Jadi untuk total belanja harian aku hari ini semuanya itu cuman habis Rp15.000. Untuk kali ini karena badan aku juga masih kurang enak, makanya aku tuh cuman mau masak satu menu sederhana aja. Oke, lanjut. Jadi ini tuh udah sekitar jam 8 pagi. Ini tuh aku mau masak menu untuk hari ini. Karena di rumah aku tuh masih punya sisaan stok bakso yang dikasih dari mama mertua, makanya untuk hari ini aku tuh pengen bikin sayur oyong pakai bakso sama soun. Nah, ini aku mau refill aja dulu tepung. Jadi ini tuh kemarin aku beli tepung terigu setengah kilo dan juga tepung aci setengah kilo. Aku tuh kemarin lihat di IG itu tuh katanya kita tuh sekarang udah mulai harus menormalisasikan ya penggunaan perabotan yang seadanya.
Jadi sekarang kita tuh harus bisa memahami dan juga bisa menormalisasikan gitu kalau misalkan di setiap rumah tuh barang-barangnya nggak harus mewah, nggak harus estetik. Yang penting di rumah tuh terlihat rapi dan juga bersih. Dan salah satunya itu tuh penggunaan toples bekas makanan gitu untuk wadah-wadah kayak wadah bumbu ataupun wadah tepung seperti ini. Dan karena kebetulan di rumah aku juga masih punya toples bekas sosis ini, makanya aku tuh mau langsung aja masukin pertepungan ke wadah toples ini. Sebenarnya dulu tuh aku nggak kepikiran ya, kan aku tuh biasa kalau misalkan taruh tepung tuh suka di lemari, tapi itu kan terlihatnya kurang rapih ya, jadi lemari aku tuh kayak berantakan banget. Dan kemarin-kemarin pas aku lihat di IG itu tuh ada salah satu konten kreator ibu rumah tangga juga yang itu tuh penggunaan toples kayak bumbu gitu juga pakai toples yang bekas makanan seperti ini. Jadi aku tuh langsung aja kepikiran, oh iya ya, kenapa aku tuh nggak kepikiran gitu untuk taruh pertepungan di toples sosis ini. Padahal aku tuh punya toples sosis juga, ini tuh udah lumayan lama juga. Cuman aku dulu mikirnya kayak pengen beli toples yang estetik gitu ya, yang kayak teman-teman YouTube yang lain. Tapi qadarullah keuangan aku kan belum stabil, makanya sampai sekarang toples estetiknya itu belum kebeli. Makanya sekarang aku pakai yang ada aja di rumah gitu. Teman-teman ada yang sama nggak nih kayak aku yang mulai pakai perabotan seadanya yang ada di rumah aja? Boleh sharing di kolom komentar ya. Menurut aku untuk terlihat rapi sekarang tuh nggak harus pakai perabotan yang mahal dan juga yang estetik ya teman-teman. Dengan menggunakan barang-barang bekas ataupun barang-barang sisa gitu yang ada di rumah, itu juga ternyata bisa membuat rumah kita jadi terlihat rapi dan juga bersih. Mungkin ada juga sebagian orang yang kalau misalkan toples bekas makanan tuh langsung dibuang, karena dulu juga aku tuh seperti itu ya, dan aku tuh dulu juga jarang banget nyimpan toples-toples yang bekas makanan. Bahkan kayak untuk bekas kue kering juga itu tuh biasa langsung aja aku buang. Tapi kayaknya untuk sekarang aku tuh kalau misalkan toples bekas kue kering juga mau aku simpen aja dulu, karena itu tuh kedepannya pasti ada manfaatnya. Apalagi di zaman sekarang yang cari uang tuh susah banget ya teman-teman. Ditambah pengeluaran rumah tangga sekarang tuh kan membludak banget karena harga-harga juga pada naik. Jadi buat yang keuangannya pas-pasan kayak aku, kayaknya kalau untuk beli perabotan yang bagus ataupun yang estetik tuh agak sedikit susah. Karena kan kita juga harus bisa pinter bagi uang ya untuk kebutuhan rumah tangga. Makanya kita juga harus bisa lebih mengesampingkan lagi keinginan kita agar rumah kita tuh terlihat lebih estetik. Tapi ya mungkin siapa tahu ya kedepannya kita tuh ada rezeki, mungkin Allah kasih jalan gitu biar kita tuh bisa punya rumah yang lebih rapi dan juga lebih estetik lagi. Kan kita juga nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Tapi untuk sekarang karena kondisinya lagi seperti ini, makanya untuk perabotan di rumah aku juga mungkin aku tuh pakai barang seadanya aja yang ada di rumah. Jadi untuk sekarang aku tuh nggak mau terlalu memaksakan gitu untuk beli perabotan. Yang penting untuk sekarang tuh kebutuhan sehari-hari tercukupi aja dulu gitu. Nah singkat cerita, jadi ini tuh untuk sounnya tadi tuh udah aku rendam pakai air panas. Terus ini tuh untuk sounnya mau aku gunting-gunting aja biar nggak terlalu panjang, biar nanti Haura tuh bisa makan sendiri. Nah ini tuh untuk perbumbuan juga udah aku siapin. Terus untuk bakso juga tadi tuh tinggal sedikit, jadi tadi aku potong-potong aja biar nanti hasilnya jadi lebih banyak. Nah ini tuh sambil aku siap-siapin bahan ini, aku tuh tadi sambil ngerebus air ya teman-teman. Jadi biar sekalian cepet gitu matangnya. Nah ini tuh untuk airnya sebentar lagi udah mau mendidih, jadi ini aku langsung aja masukin perbaksoannya. Ini tuh bakso sapi asli ya yang dikasih dari mama mertua. Ini tuh alhamdulillah kerasa banget dagingnya. Jadi ini tuh aku bikin sayur oyong juga rasanya udah kayak bakso aja gitu. Nah ini tuh tadi untuk baksonya udah mateng, udah pada mengapung. Jadi aku langsung aja masukin sayur oyong. Terus ini aku juga masukin daun bawang, seledri, dan juga tomat. Terus gak lupa juga ini tuh aku langsung tambahin seasoning ya seperti biasa, cuman penyedap rasa, gula,
garam, lada bubuk, dan juga sedikit micin. Untuk kali ini aku tuh pakai bumbu kayak bikin sop aja ya biasanya. Terus di tungku satunya itu aku juga tadi tuh udah panasin minyak, dan ini langsung aja aku goreng per bawangan. Seperti biasa aku tuh kalau misalkan bikin sop pasti bawangnya cuma digoreng aja, simple kayak gini ya teman-teman. Jadi ini tuh tinggal dimasukin aja di akhir masakan. Untuk kali ini aku tuh cuman masak satu menu sederhana ini aja. Terus ini juga masaknya simple ya teman-teman. Sebenarnya karena aku tuh lagi kurang enak badan, makanya nafsu makan aku tuh masih agak sedikit menurun. Makanya kayak sedikit bingung gitu makan tuh pengennya sama apa. Dan karena emang sekarang juga aku tuh lagi males banget makan nasi, makanya aku tuh masak menu ini. Biasanya aku tuh kalau bikin sayur oyong emang sounnya itu selalu dipisah ya teman-teman. Kadang aku tuh suka lihat di vlognya ibu rumah tangga yang lain itu kalau masak oyong kebanyakan sounnya langsung dimasukin ya ke dalam kuahnya. Tapi kalau aku tuh biasa dipisah aja kayak gini. Jadi nanti tuh sounnya langsung dimasukin ke mangkok, terus baru disiramin air kuahnya. Kalau kalian tim yang langsung dimasukin apa dipisah kayak aku, boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan masaknya itu buat sekali makan dan juga langsung dihabiskan, itu tuh nggak masalah ya kalau sounnya langsung dimasukin. Tapi kalau untuk aku, ini tuh bisa untuk beberapa kali makan, makanya aku tuh pisah aja kayak gini. Kayak kalau misalkan kita beli bakso, itu kan sounnya kalau disatuin terus baksonya nggak langsung dimakan, itu kan pasti pada membesar, pada bekah gitu ya kalau bahasa Sundanya. Makanya itu tuh nanti sounnya jadi lebih lembek, dan aku tuh kurang suka kalau yang seperti itu. Makanya aku tuh lebih memilih dipisah aja karena lebih aman gitu, dan juga rasanya nanti lebih enak walaupun itu tuh nggak habis langsung gitu sayurnya. Jadi kalau masaknya itu dipisah kayak aku, itu tuh kalau nanti sore aku mau makan lagi, itu tuh tinggal dipanasin aja dulu kuahnya, terus seperti biasa nanti tinggal disiramin aja ke sounnya. Tapi mungkin kan tiap orang tuh punya seleranya yang beda-beda ya. Jadi ya sama aja gitu, mau disatuin ataupun dipisah itu tergantung sama selera masing-masing aja. Nah ini tuh aku selesai masak, aku langsung aja beberes di dapur seperti biasanya. Karena aku tuh paling risih kalau misalkan lihat dapur aku berantakan. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan sebelum masak dan juga sehabis masak, aku tuh pasti cuci piring dulu. Nah ini tuh udah sekitar jam 9 pagi, ini tuh aku mau nyobain sayur oyongnya. Nah jadi aku tuh biasa kayak gini ya teman-teman. Sounnya aku langsung aja masukin ke mangkok, terus tinggal diguyurin sama air kuahnya. Aku tuh lebih suka pakai yang kuahnya agak sedikit banyak kayak gini ya. Dan ini tuh alhamdulillah rasanya seger banget ya teman-teman. Aku tuh udah lama banget gak bikin sayur oyong. Dan karena emang sekarang juga aku masih flu, makanya ini tuh kayak enak banget gitu makan yang berkuah-kuah kayak gini. Aku tuh biasa kalau masak sayur oyong emang jarang banget aku tambahin nasi lagi. Jadi aku tuh cuman makan kayak gininya aja juga alhamdulillah udah kenyang. Karena kan soun juga termasuk dari karbohidrat ya teman-teman. Makanya ini tuh tinggal dimakan simple aja kayak gini. Aku tuh inget banget pas dulu hamil Haura juga aku tuh mabok parah, dan aku tuh sering banget bikin sayur oyong kayak gini. Karena untuk sounnya itu pengganti nasi. Nah untuk masak alhamdulillah udah selesai. Ini aku mau lanjutin aja makan. Jadi untuk videonya aku cukupkan sampai di sini aja. Mohon maaf ya kalau misalkan selama di video aku kali ini masih banyak salah kata dan juga masih banyak kekurangan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa bersyukur, jaga kesehatannya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.